He is the Word of God, a prophet, a servant. He is the bread of life, the shepherd and the lamb. He is the messenger. He is the humble king. He is the Son of God. He was rejected and abandoned. He was betrayed and condemned. He was mocked and beaten, bruised and pierced. He was crucified and buried. But the nails could not hold him. The cross could not finish him. The stone could not keep him. Death could not defeat him. He is our ransom and our redeemer. He is our deliverer and our refuge. He is mighty. He is glorious. He is holy and exalted. He is our Savior. And He is risen. Shalom 2PM. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sukacita hari ini buat memuji Tuhan, amin. Aku Amin. mengajak kita semua bangkit berdiri yuk. Mungkin boleh disapa kanan kirinya, bilang Happy Sunday. God bless you. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Come on. Sing this song with your heart. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sambil angkat tanganmu, come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, kami puji namamu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Sekali lagi sama-sama kita
masih siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Mari pemenang-pemenang Tuhan katakan haleluya. Katakan yes. Yes. Woo. Mari jemaat dengan iman katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan di atas buat Tuhan. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tupai yang semuanya punya semangat yang lebih untuk memuji Tuhan. Amin. Ayo sama-sama dengan iman kita mau sorakan buat Tuhan kita. Amin. Katakan kita lebih dari pemenang. 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 Kita lebih Ayo buat Tuhan. Kita lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari Jika Allah beserta kita, gak ada yang dapat melawan. pihak kita. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi tuh PM. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Amin. Saudara-saudara,
mungkin belum pernah dia lakukan di ibadah manapun. Saudara boleh nggak saya ajarin saudara-saudara untuk bertepuk tangan dengan sinkron saudara. Karena saya percaya bahwa ada power of atmosphere di tengah-tengah kita, amin. Nah jadi kalau lagu cepet, boleh minta beatnya lebih dari pemenang. Itu kita tepuk tangannya bukan di beat 1 dan 3, tapi 2 dan 4 saudara-saudara. Supaya kita benar-benar membangun atmosfer bersama-sama, amin. Saya kasih tunjuk ya, jadi kita ikutin snare-nya. Coba suara snare mana, supaya cepat. Suara snare, coba. Nah itu, tang, tang, nah itu kita ikutin itu. Ya, coba 2 dan 4. Ini deh, kita nyanyi. Oke. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari namanya. Sekarang kita nyanyikan lagu ini dengan iman saudara-saudara. Haleluya. Yeah. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara-saudara, jika setiap ibadah manapun selalu tepuk tangan 2 dan 4. 1 dan 3 itu agak-agak sesat saudara-saudara ya. Ya, 2 dan 4 ditepuk barengan sama snare drum. Itu selalu kita lakukan di 2PM, alright? Oke, boleh saya welcome teman-teman baru di sini di 2PM. Jika ada bisa angkat tangan, silakan duduk dulu saudara-saudara. Ya, wow. Tadi saya kenalan dengan 3 orang baru. Tuhan tolong saya untuk mengingat nama-nama mereka. Ada Chelsea di depan sini, berikan tepuk tangan dulu dong buat Chelsea yang datang. Chelsea ini mahasiswa di Untar, temannya Samantha, kuliah interior design. Haleluya. Lalu ada juga 2 teman baru kita, ada Edo dan Cindy kalau nggak salah ya di row ketiga. Welcome, kita tepuk tangan buat mereka. Edo dan Cindy ini, Edo ini temannya Julius dari pada saat Julius masih nakal katanya. Bener ya Edo ya? Bener ya? Wah, sampai sekarang mungkin sedikit kurang nakal gitu ya saudara-saudara. Ada lagi teman-teman di sini yang baru pertama kali datang di sini, bisa lambaikan tangan supaya kita bisa greet. Ada di belakang sana, boleh sapa mereka. Welcome home. Buat teman-teman yang belum punya tempat beribadah yang tetap, bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Tadi saya juga bicara juga dengan Yohana. Ya, saya ajakin dia badminton. Lalu saya ngobrol juga dengan Chandra. Di sini banyak teman-teman kita yang udah siap bawa raket badminton, saudara-saudara ya. Yang bawa raket badmintonnya bisa angkat, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, saudara. Yang bawa raket badminton ini ada di depan saya, para Bapak Pendeta di depan bawa raket badminton. Ada yang bawa raket badminton. Saudara-saudara, hari ini kita akan kita akan having fun, kita akan badminton bersama di Hotel Ibis. Dengar-dengar sudah ada hampir 35 orang yang daftar. Dari 2 lapangan jadi 3 lapangan. Sebentar lagi dari Yerusalem, Samaria dan Judea dan seluruh bumi kita kuasai dengan lapangan badminton, saudara-saudara. Nah, selain itu saudara-saudara, buat teman-teman yang belum join Cool, kenapa kita harus adakan Cool? Karena dari Cool itu akan ada banyak informasi-informasi yang hanya khusus dibagikan di Cool, saudara. Jadi teman-teman yang belum bergabung di Cool bisa cek dengan layar di depan ini untuk bergabung. Ada Cool Rejoice yang baru saja dimulai beberapa bulan, 1 bulan, dan kemarin kalau nggak salah sudah ada 15 orang saudara-saudara ya. Jadi saya rasa kita perlu cepat buka wadah, nanti Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Amin saudara-saudara. Ya, teman-teman yang berkul tentu tahu bahwa kita akan adakan satu acara lagi soon. Ya, boleh ditayangkan, kita ada 2PM Golf Day saudara-saudara. 2PM Golf Day. Waduh, nih main golf. Bagi teman-teman yang belum bisa main golf, bisa ikutan aja, ikut ngerumpi mungkin. Jangan ikut bikin susah saudara-saudara, tapi ikut bersama-sama berfellowship. Kalau nggak salah drivernya, sticknya juga sudah dipinjamkan, ya. Kalau rusak ganti katanya ya, kata sponsor begitu. Jadi teman-teman bisa ikut 2PM Golf Day. Ada contact personnya nggak? Contact personnya adalah Reinhard dan Michael. Ya, Reinhard ada di sini di depan. Bisa tanya dia, hubungi. Buat teman-teman yang udah jago main golf juga, please come so that you can teach us how to swing the golf stick. Ya. Nah selain itu
Teman-teman, tahun ini kita berdoa, kita punya banyak acara yang bisa membangun, bukan hanya acara spiritual, tetapi juga acara-acara yang lain, yang unik, yang mungkin tidak ada di tempat lain. Yaitu salah satunya yang kita sedang doakan, yaitu kita akan adakan Dogs Day Out, saudara-saudara ya. Jadi teman-teman yang punya anjing, kita berkomsel bersama-sama ya. Manusianya berkomsel, anjingnya juga berkomsel, haleluya. Ya saudara-saudara ya. Nah itu akan diadakan, stay tune, ikut komsel, ikut cool, karena kita akan bagikan informasi-informasi itu di cool lebih cepat dibandingkan di hari Minggu. Nah selain itu saudara-saudara, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Ingat saudara-saudara, pada saat kita memberi, bukanlah kita menginvestasikan. Memberi itu bukan investasi. Karena banyak orang mengajarkan pada saat kita memberi kita akan mendapatkan lebih banyak lagi, 30, 60, 100 kali lipat. Tapi saya lebih percaya pada saat kita memberi, it's an act of worship, saudara-saudara. Justru pada saat kita memberi, kita menyatakan kepada Tuhan bahwa apa yang kita punya, pekerjaan kita, kemampuan kita, skill kita, itu berasal hanya dari Tuhan. Amin, saudara. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami datang kepadamu, mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kemampuan untuk menghasilkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan kami, pekerjaan tangan kami yang sudah Tuhan berkati. Hari ini kami berdoa Tuhan, kami mau memberi karena kami tahu ini bagian dari ibadah kami. Di saat dewasa muda ini Tuhan, di masa ini kami mau belajar taat, kami mau belajar setia. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang dipercaya dengan hal-hal kecil, maka akan dipercayakan hal-hal yang besar lagi. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagimu. Karena kami tahu segala sesuatu yang kami miliki itu berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan memberi, saudara-saudara bisa memberi dengan scan QR code yang ada di depan atau di depan bangku saudara. Ya. Haleluya. 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 Wow. Hari ini kita akan diberkati dengan hamba Tuhan yang luar biasa. Kita akan continue dengan series kita Cross Equals Love. Ya, kalau mungkin minggu pertama saya berbicara tentang the secrets of the blood. Lalu minggu lalu kita juga berbicara tentang the exchange ya, penebusan Tuhan. Dan hari ini kita akan diberkati oleh Pastor Randy yang akan membahas lebih lanjut lagi. Dan saya dengar dapat bocoran dari dia katanya bakal luar biasa saudara-saudara. Ya, dan bukan dianya yang luar biasa tetapi firman itu pasti akan menjadi luar biasa pada saat kita terima dalam hati kita. Biarkan itu bertumbuh dan kita lakukan supaya kita menjadi buah. Bayangkan pada saat kita nanti ketemu Tuhan, seperti Tuhan Yesus sedang berjalan dan melihat pohon ara dan dia lihat ada buahnya, saudara. Nah, saya rindu kita semua di TUPM pada saat Tuhan menemui kita, dia melihat ada buah di dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan itu kita hanya bisa berbuah pada saat kita melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, fasten your seatbelt, catat, sharingkan dan lakukan. Amin. Catat, sharing dan lakukan. Are you ready to worship God? Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Shikara bara 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 bara. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi ke surga. Haleluya, haleluya. Kami berikan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Yang terbaik dan hanya yang terbaik dalam nama Yesus. Kami berterima kasih atas salib-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena kasih-Mu begitu besar buat kami ya Bapa. Kami percaya kalau Engkau adalah Allah yang sudah bangkit. Dan oleh karena kebangkitan-Mu kami dibebaskan. Oleh karena kebangkitan-Mu kami dimenangkan. Oleh karena kebangkitan-Mu kami bisa memperoleh hidup yang baru ya Bapa. Be glorified in this place, O Lord. Be glorified in this place. Behold the glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majestic is our God. Come awake my soul, awake my soul and bring him praise. Bow down before
Come on, lift up our hands. To you, our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Sinless Savior died, and He rose from the dead. My sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Soul, awake my soul and bring Him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by His blood. Majestic is our God. Oh, to our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because I've seen the Savior die, and He rose from the dead. My sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus made it all. Let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. We welcome in this place. Exalt your name with highest praise. Christ Jesus glorified.
To you, our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Come on, only to you. Our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Angkat tangan saudara. Let's worship Him. Let's speak in tongues. Something's going to happen. Kita sedang di bulan Paskah, and Paskah is about power. That's why saya bersuka cita waktu Pastor Eradi bawain tentang secrets of the blood. Nggak cuman kita mengenang dan terharu sama penderitaannya, tapi dia kasih kita senjata untuk kita di dunia ini melawan roh-roh di udara, melawan narasi-narasi yang ada di media sosial untuk hidup benar. Minggu lalu kita diberkati, saudara. The secrets untuk melayani gak pernah habis tenaganya adalah dengan melihat Yesus dan aware betapa banyaknya dosa kita diampuni. Dan itu menjadikan kita mengabdi kepada Tuhan. And today, saya pengen kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat tangan semua, mari kita ciptakan suasana iman di tempat ini. Mari kita ciptakan suasana iman di tempat ini. Ya radaba shikita ya radaba ya. Ya radaba ya radaba ya radaba shikita ya radaba ya radaba ya radaba. Ya radada shikata ya. Bapak, kami berdoa Tuhan bahwa Paskah buat 2PM, buat jemaatmu di tempat ini bukan cuma jadi hari raya agamawi yang diingat doang Tuhan, tapi ada power of resurrection Tuhan. Apa yang sudah mati, apa yang hampir mati, itu bisa bangkit kembali ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar kami merasakan the power of resurrection. The power of resurrection itu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa.
Dan Kau lihat semua tangan yang terangkat ya Tuhan. Biar iman ini ya Tuhan, yang sampai kepada Engkau. Dan biar Kau yang berbicara masing-masing, pribadi lepas pribadi, pada siang hari ini. And we need you Lord, we need you Lord. Thank you Jesus. Kami siap dengar firman-Mu. Kami siap diberkati. Because Passover, resurrection is about freely receiving. It's not about doing. But we will receive something good, something miraculous, something powerful from you today. In the name of Jesus Christ. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Lebih meriah lagi kemuliaan buat Tuhan. Shout for God. Berikan kemuliaan. Thank you. Silakan kembali duduk. Thank you tim praise and worship juga. Saudara, selamat siang. Apa kabar semuanya? Kurang keras suaranya 2 PM. Apa kabar semuanya? Shalom. Nah saudara, kita sedang di dalam bulan Paskah yang kita tahu tema kita adalah Cross is Love. Dan hari ini judul khotbah saya adalah The Power of Resurrection. Nah saudara, kita merayakan bulan ini dengan banyak ibadah yang sangat spesial. Dari Good Friday, dari Resurrection Sunday kita mengalami luar biasa. Nah tapi saya mau bilang kepada saudara di tempat ini bahwa Paskah atau bulan ini harus jadi peringatan orang Kristen bahwa ini bukan hari raya agamawi saja dan bukan hanya untuk berhenti di terharu dan menangisi penderitaan Yesus. This is hard untuk saya ngomong kayak begini. Kebanyakan kita Paskah kita cuma berhenti sampai Yesus penderitaannya kita rasakan dan kita cuma terharu and that's all. Padahal Paskah itu lebih daripada itu semua saudara. Saudara tahukah bahwa Paskah menandakan a new covenant? Bahwa starting Yesus di kayu salib, kamu hidup di dalam new covenant. A covenant of grace. A covenant of peace. A new covenant that give you peace. Bahwa tadinya kamu melakukan segala sesuatu untuk bisa benar. Now you can have peace and rest. Bahwa semuanya udah dibeli sama Tuhan. Paskah atau bulan ini menjadi peringatan buat saya pribadi bahwa it's time to freely receive the power of the blood and the power of the resurrection. Dan tubuh yang tercabik-cabik itu. Makanya saudara, waktu saudara minum anggur perjamuan dan roti perjamuan, itu bukan peringatan. But when you eat the body, there is a divine promise that you also partake in the body of Jesus yang tercabik-cabik so you can have healing in your life. Setiap kali saya makan roti, saya selalu declare dengan hisop yang diajarin sama Pastor Eradi, I am healed. Every cell of kanker yang kecil-kecil yang belum tumbuh tumor, healed in Jesus name. Setiap kali saya makan itu, saya bilang itu. Dan waktu saya minum darah anggur itu, I believe in my heart that I drink the blood of Jesus. Bahwa saya adalah anggota keluarga Tuhan. Saya dibeli sama dia. Darah dia mengalir di saya. So I am the part of the God's family. Saya declare itu. Oleh darahnya segala kutuk generation curse. Dalam nama Tuhan Yesus saya patahkan. Saya pengen kita punya power seperti ini saudara. Dan gak cuman berhenti di menangis atau terharu. Nah saudara, what happened at the cross? This is very important. Saya juga nanti akan mengulang apa yang Pastor Era dibawakan tentang secrets of the blood. Karena itu sangat penting sekali. Kalau saudara ngerti what happened at the cross, ini akan ubah kehidupanmu. Ini akan mengubah your standing before enemy. Ini akan mengubah posisi saudara di hadapan dunia. What happened at the cross? Apa yang terjadi di kayu salib, itulah gambaran yang akan kita mengerti sekarang. Itu yang membuat Yesus itu mau mati dan menderita. Saudara tahu gak?
Sains sudah membuktikan bahwa Yesus waktu dia pikul salibnya, dalam waktu setengah jam atau 1 jam harusnya dia mati. Gak ada yang bisa. Sampai ditusuk, digantung. Sehingga dia di surga enggak, di bumi enggak, harus jadi kutuk. Dia harusnya waktu itu sudah mati, tapi waktu dia bilang it is finished, baru dia bilang it's time for me to die. That's Jesus. Ya. Nah, apa yang terjadi di kayu salib itulah yang membuat Yesus bisa bertahan di dalam penderitaan dia. Nah, saudara, kita, if you want to experience the power of resurrection, enggak saudara harus menjadi bagian juga dalam kematiannya. Dan saudara harus menjadi bagian di dalam penderitaannya. Karena semua satu paket. Penderitaan, kematian, tentu bukan kematian daging kita. Ya, bukan kematian kita mati, tapi kematian dosa yang ada di dalam kita, daging kita yang ikut disalibkan. So you suffer, you die, dan saudara akan dapat kuasa kebangkitan itu juga. Satu hari nanti waktu Tuhan Yesus membangkitkan kita semua. Jadi saudara, kenapa Tuhan enggak angkat penderitaan di muka bumi sampai sekarang? Because there is something in suffering. Tuhan pengen saudara partake in the suffering. There is a meaning in the suffering. Makanya tertulis aku pengen kamu mengikuti jejaknya, kata Paulus. Makanya Paulus bilang, hidupku sekarang bukan hidupku lagi, tapi hidupku adalah untuk Yesus. Dan aku mau menderita sama seperti dia. Karena aku percaya kalau aku mati seperti dia, ada kuasa juga yang membangkitkan dia, itu juga bisa membangkitkan aku. So every day in my daily life, ada kuasa kebangkitan yang aku bisa pakai. So when I speak to the mountain, katanya, gunung itu bisa pindah. Saudara. That's the power yang terjadi di cross. So what happened at the cross? Coba balik lagi. Yang ini. What happened at the cross? Saya minta 3 orang bantu saya. Andro, Bang Pen, sama Henry. Henry ada? Ayo maju. Jangan malu-malu. Kasih tepuk tangan ya. Mereka kayak takutan, malu-malu. Nah, apa yang terjadi di kayu salib, saudara? Ya, stay aja dulu. Ya. Apa yang terjadi di kayu salib? Stay aja di situ dulu. Nah, jadi saudara, di hukum Musa atau pada umat Israel zaman dahulu, kalau seseorang berbuat dosa, dia harus ngapain? Dia harus bawa seekor domba. Dia harus bawa seekor domba, dia harus pergi ke bait, dia harus bawa seekor domba dan dombanya tidak boleh bercacat dan dia harus bawa kepada seorang imam. Ya. Nah, sebenarnya ilustrasi yang akan kita lakukan ini itu yang terjadi di kayu salib. Ya. Nah, jadi oke, sini deketan. Kamu domba ya. Direct banget ya kayaknya ini pendeta apa. Sorry ya, kamu domba. Kamu imamnya pas banget pakai baju putih. Ayo sini. Ya. Imamnya di sini, berdiri di sini. Nah, imamnya berdiri di sini. Kamu orang berdosa ya. Tapi kamu enggak berdosa ya. Ini kan cuma perumpamaan ya, jadi jangan tegang-tegang ya teman-teman ya. Jadi kamu berdosa, kamu habis melakukan kejahatan, jangan jauh-jauh tuh kan. Orang yang melakukan kejahatan selalu mundur-mundur, ketakutan. Ya, kamu adalah dombanya. Oke. Nah, Andro baru melakukan kejahatan. Karena dia melakukan kejahatan, kejahatannya harus dihapus. Kalau enggak, there is a curse yang masih nyangkut di dalam kehidupannya dia. Seperti itu. Nah, jadi dia harus datang kepada imam. Imam adalah representasi daripada Tuhan. Representasi ya. Kamu bukan Tuhan. Ya. Ini adalah domba, representasi Tuhan dan representasi orang berdosa. Ini jadi kayak kita. Ya, Andro itu seperti kita. Nah, jadi kalau dia berdosa dia harus bawa domba. Ayo tenteng dia bawa sampai ke depan sini. Stop, udah jangan terlalu dekat. Nah, dia bawa, kamu munduran dikit deh. Nah, udah di sini. Dia bawa dombanya dan apa yang terjadi di sini, saudara? Dia harus ngelihat siapa? Imam kan? Dia harus ngelihat siapa? Dia harus ngelihat orang berdosa atau dia harus ngelihat domba? Nah, waktu zaman dulu, imam ini harus ngecek domba ini apakah bercacat atau tidak. Karena nggak boleh domba yang bercacat. Tolong dicek.
Ya, pereksaannya udah benar. Jadi dia tidak bercacat sama sekali. Nah, kalau dia ada cacat sedikit, ada blemish atau ada sesuatu, dia nggak bisa dijadikan kurban penghapusan dosa. Ya. Nah, imam kerjanya cuma ngecek doang. Nah, saudara perhatikan. Waktu kita orang berdosa datang kepada Yesus, yang adalah imam, siapa yang dia lihat? Apakah dia lihat orang berdosa ini? Imam melihatnya, the lamb, domba ini, bercacat apa enggak? Dia nggak ngelihat ini, nggak menuduh ini, mungkin nggak tahu salahnya apa. Tapi dia ngeceknya dia. Matanya ada di domba. His face shines upon the lamb. Dan kita tahu, Jesus is the Lamb of God. This is the illustration of Jesus is the Lamb of God. Yang dibawa untuk korban penghapusan dosa. Nah kalau ini nggak bercacat, nah sekarang orang berdosa ini harus tumpang tangan ke domba ini. Tumpang tangan ya, harus nempel. Beneran, nggak bohong, nggak di jidat. Ya, tempel, kena. Oke, dia harus begini. Dan apa yang terjadi di sini, saudara? Ini perhatikan baik-baik. This is the divine exchange. Segala kesalahan dia, segala dosa dia, segala kekurangan dia, segala shortcoming, segala kutuk, generation curse, apapun itu, pindah ke domba ini. Dan tadi domba ini udah dicek, tidak bercacat, semuanya baik. Nah apa yang baik, apa yang benar, pindah ke orang yang berdosa. Itu yang terjadi di kayu salib. The divine exchange. Ya. Jadi sudah ditukarkan. Nah kalau dia nanti berdosa lagi, dia harus bawa lagi domba yang lain. Jadi picture ini adalah what happened at the cross, tapi nggak perlu diulang-ulang karena cuma cukup satu kali Yesus mati. Perhatikan baik-baik. Nah setelah udah pindah, si apa namanya, udah turunin tangannya, si imam, anggaplah ini pisau, ya, dia harus kasih pisau ke orang berdosa, kasih ke dia. Sekarang kamu harus bunuh dia. Coba aja tusuk. Ya, tempelin aja lah begitu. Nah, jadi diam aja ya. Jadi domba ini harus dibunuh. Nah, apa artinya ini, Saudara? Artinya adalah bahwa sins, tadi dia sudah dipindahkan. Segala dosa, segala kutuk udah ada di dia. Artinya ini adalah bahwa kita punya dosa, kita punya kutuk, itu harus dihukum. The judgment of God harus turun dan menghukum. Karena upah dosa adalah apa? Maut. Harus terjadi maut kepada domba ini. Dan ini adalah ilustrasi bahwa dia dibunuh. Jadi saudara, sebenarnya yang membunuh Yesus itu siapa? Our sins. Our wrongdoing is killing Jesus. Dan akhirnya setelah dia dibunuh, domba ini mati, ya. Dan kemudian domba ini dibakar dan ada harum yang God smells, dan itu menyenangkan hati dia. God's anger is satisfied, pengampunan terjadi, dia habis, imamnya menjadi saksi, dan Andro pulang berkemenangan. That's what happened at the cross. Thank you ya. Ya, kasih tepuk tangan ya buat mereka. Nah saudara, makanya saya mau bilang kepada saudara bahwa kata dosamu diampuni karena ilustrasi tadi sudah terjadi. Gak bisa tuh kalau Yesus belum mati, saudara datang kepada Tuhan dan bilang begini, Tuhan ampuni dosa saya. Gak bisa. Because God is just. Sin has to be punished. Sin has to be judged. Makanya cuma perlu ada satu kali judgment, the real Lamb of God. Yang mati buat saudara, dan gak perlu diulang-ulang lagi, dan dia menghapuskan dosa, dan saudara dideclare righteous,
dapat janji Tuhan, diaktifkan janji Tuhan, diadopsi jadi anak Tuhan, punya segala sesuatu, the power, the dunamis, the spirit of God bisa masuk kepada saudara, saudara bisa dapat Roh Kudus, bisa dapat spiritual inheritance, supaya sekarang saatnya saudara hidup benar. Banyak yang bilang bahwa, oh kalau gitu udah dimaafin terus, saya hidup berdosa aja dong. Gak bisa. Karena waktu dulu kita coba hidup benar terus, sampai kapanpun kita gak bisa benar. Coba, ada di sini yang bisa mentaati 10 perintah Allah? Gak bisa. Walaupun ada yang bisa, menurut saya gak bisa. Karena standar Tuhan begitu tinggi. Katanya kalau kamu berzina di sini aja, kamu udah coret 1. Kalau kamu ada niat jahat dikit mau berbohong, belum di mulut, tapi masih di sini, udah coret. Gak bisa. Karena itu, kamu perlu dibenarkan terlebih dahulu, supaya kamu punya alasan untuk sekarang hidup benar. Kalau enggak make sense. Kalau saya ikutin kedagingan saya yang adalah enak, dan saya tahu saya gak bisa benar di hadapan Tuhan, sampai kapanpun karena Yesus gak mati buat saya. Ya udah saya hidup aja dengan daging saya. Betul? Tapi karena sekarang udah ada jalan menuju kehidupan, makanya dia bilang aku adalah jalan, aku adalah terang, aku adalah pintu. Makanya sekarang ada jalanan ke sana. That's why kekuatan ini harus kita terima dan sekarang saatnya kita hidup benar. Karena ada make sense untuk kita hidup benar sekarang. Nah saudara bayangin semua itu yang barusan saudara, itu terjadi di kayu salib. Terjadi di sini, that's why di gambar yang selanjutnya, Yesus mau tahan untuk menderita buat kita sampai mati. Karena dia tahu what will happen at the cross. There is a meaning in suffering. Now there is a meaning in suffering. Begitu juga dengan kita saudara. Kita tidak terlepas dari penderitaan, betul? Saudara pasti mengalami kesulitan, saudara pasti mengalami kesusahan. Bahkan ada kesusahan yang sangat susah sekali saudara. Dan sampai kadang-kadang kalau saya dengar, saya cuma bisa bilang God bless you. Tuhan aja yang bisa bantu kamu kayaknya. Ya, kita semua tidak terlepas daripada namanya penderitaan. Nah, 2 Petrus berkata demikian. Ada satu makna yang saya harus bagikan kepada saudara. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Sebab apakah istimewanya kalau kalian sabar menderita hukuman yang seharusnya kalian tanggung karena bersalah. Tetapi kalau kalian dengan sabar menanggung penderitaan yang menimpamu karena berbuat benar, maka Allah akan memberkatimu. Untuk itulah Allah memanggilmu sebab apa? Sebab Kristus sendiri sudah menderita untukmu. Dan dengan itu ia memberikan kepadamu apa saudara? Satu teladan supaya kalian mengikuti jejaknya. Jadi jangan salah, mengikuti jejak Yesus dalam penderitaan bukan artinya Tuhan itu suka kamu menderita. Tapi adalah Tuhan pengen kamu ikut jejaknya supaya di dalam penderitaan kamu bisa kasih satu teladan juga. Buat orang-orang dan buat dunia. Karena itu saya tulisin saudara dengan caps lock. Untuk saudara ingetin saudara bahwa di dalam penderitaan kamu bisa jadi berkat. Jadi jangan hanya bertahan dalam penderitaan. Tapi taruh makna di penderitaanmu dengan cara menjadi berkat. Jangan cuma bertahan, jangan cuma sabar. Tapi paksa dirimu sama seperti Yesus. Dan jadikan dirimu berkat. Waktu dia di kayu salib dia masih bilang ampuni orang itu, ampuni orang ini. Ampuni semua karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. That's why saudara masih menderita di tempat ini. That's why saudara masih menghadapi cobaan. Karena Tuhan pengen saudara jadi berkat di dalam penderitaan. Ada seekor, saya bingung ya, seekor atau apa ya. Tapi ada binatang di dasar laut, kita belajar daripadanya, yaitu tiram, saudara. Saudara tahu tiram, oyster? Oyster menghasilkan apa, saudara? Mutiara. Dia menghasilkan pearl. Pearl termahal itu harganya berjuta-juta US dollars. Dan bagaimana cara dia menghasilkan pearl adalah begini, dia kan ada di dasar laut dan dia kalau kita makan kan lembut banget ya.
Nah, ada satu mekanisme yang gak bisa dijelaskan sama sains. Setiap kali ada pasir atau benda asing masuk ke dalam si tiram, dia mengalami kesakitan iritasi yang sangat luar biasa. Dan waktu dia mengalami sakit itu, dia menghasilkan satu zat dari dari protein dan karbonat, itu namanya crystal layer. Tipis sekali. Dan parasitnya itu dibungkus sama dia. Satu demi satu. Seperti diberkati menjadi pearl. Bertahun-tahun dilapisi sampai akhirnya jadi mutiara. Dan artinya di dalam kesakitannya, dia menjadi berkat juga buat humankind. Saya udah siapkan videonya supaya kita bisa mengerti lebih lagi, saudara. It's a solitary creature that can grow to around 1 foot, living for up to 40 years. As a result, the pearls it creates are the largest, most lustrous of all. In recent years, a single Australian South Sea pearl was sold for over $1.5 million. The notion that a pearl always forms when a grain of sand enters the creature is a myth. Another possibility is that some tiny organism invades the creature and disrupts the cells in the mantle. Then, something miraculous happens. The oyster begins to secrete a smooth crystalline substance known as nacre. Nacre, or mother of pearl, is made of the same material that forms the inside of the shell. This combination of calcium carbonate and protein is both lighter and stronger than concrete. It takes several years for thousands of layers of nacre to build up and create a smooth, iridescent gem. But it's a rare event. A pearl of value is found in less than 1 in 10,000 wild pearl oysters. Saudara, saya mau undang istri saya, Mariska, untuk bagikan sesuatu buat saudara tentang the meaning of suffering, yang saya akan bisa memberkati kita semua. Shalom teman-teman 2PM. Nama saya Mariska. Jadi pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih dulu untuk kesempatan yang udah diberikan. Jadi hari ini saya mau cerita sedikit. Mungkin teman-teman di antara sini ada beberapa yang udah tahu ya, kalau dulu itu aku sempat tinggal di Jerman tuh 13 tahun. Nah hari ini aku mau cerita nih alasannya kok bisa sih aku tuh sampai di Jerman gitu. Aku tuh bukan anak orang kaya teman-teman. Sebenarnya dulu tuh aku datang dari keluarga yang normal, yang biasa aja gitu. Papa kerja, aku sama adik, mama gitu, hidup kami lumayan enak gitu sebenarnya. Sampai suatu hari papa itu kena PHK waktu pas Mei 98 gitu. Semenjak itu papa yang jadi sumber penghasilan utama keluarga kami tiba-tiba nganggur. Sampai akhirnya mama tuh harus bantu-bantuin di pabrik engkong gitu. Jadi engkong punya pabrik dan mama bantuin di sana. Tapi apa yang mama hasilin tuh nggak sebanding gitu sama apa yang dulu papa hasilkan. Jadi kehidupan kami tuh berubah drastis. Kehidupan kami susah, sampai-sampai mama tuh nggak bisa bayarin uang sekolah aku sama adik gitu. Jadi dia sampai harus minta sama cici dan adiknya untuk bayarin uang sekolah kami gitu. Karena nggak bisa bayar uang sekolah, saya tahu gitu saya tuh anak siapa. Makanya pas saya lulus SMA, saya tuh nggak cari-cari daftar kuliah ke mana-mana gitu. Karena saya tahu mama papa saya tuh nggak bisa bayarin saya kuliah. Kenapa saya ke Jerman? Karena saya tahu di Jerman itu kuliahnya tuh gratis. Jadi saya pergi ke Jerman bukan karena saya punya uang teman-teman, tapi karena saya tuh nggak punya uang. Makanya saya pergi ke sana. Karena di sana sekolahnya gratis, jadi saya pikir saya bisa kuliah di sana dan papa mama saya nggak usah pikirin gitu ngurusin untuk biaya saya. Karena di sana saya bisa sekolah, saya bisa kerja, jadi saya bisa biayain diri saya sendiri. Jadi dengan susah payah, akhirnya mama saya usahain minta sana sini tolong dari saudara pinjem sana sini sampai akhirnya saya bisa dilesin bahasa Jerman dan akhirnya saya berangkatlah ke Jerman. Waktu itu saya dapat uang saku 1.000 euro.
Dan itu bukan uang saya, teman-teman, itu semua hasil dikumpulin dari saudara lah, dari engkong. Dan uang itu yang 1.000 euro kayaknya dalam 3 bulan tuh udah habis gitu. Waktu uang saya habis di sana, saya melarat gitu, beneran jadi gelandangan. Sampai-sampai saya nggak bisa bayar uang kamar, uang sewa di asrama. Jadi saya diusir dari kamar, barang-barang saya dibuang, sampai akhirnya saya harus numpang dari satu teman pindah ke teman lain. Itu benar-benar masa-masa terkelam saya gitu di hidup saya gitu. Dulu waktu di Indonesia emang hidup saya susah gitu, tapi kayaknya masih ada orang tua gitu ya, masih ada, kayak bukan saya yang harus pusingin gitu gimana cara cari uang. Tapi kalau di sana saya benar-benar sendiri gitu, nggak punya siapa-siapa. Dan ya udah gitu. Bener-bener berat banget gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin pikir kalau ada yang tahu gitu, oh Cici dari Jerman ya asik gitu. Ya mungkin buat orang yang kuliah di sana dengan punya uang ya enak gitu. Tapi buat saya yang nggak punya uang itu susah banget gitu. Terus 1,5 tahun saya di Jerman, saya dapat kabar kalau mama saya tuh sakit dan ternyata dia sakit kanker dan akhirnya dia meninggal. Nggak lama setelah itu saya dengar kabar kalau ternyata papa saya tuh nikah lagi, punya istri lain gitu. Terus waktu saya tahu, tapi ternyata ini bukan istri yang dia baru nikahin abis mama meninggal gitu. Jadi karena mama meninggal terus dia cari istri lain. Bukan, tapi ternyata papaku tuh udah selingkuhin mama dari mungkin pas aku dari kecil gitu. Benar-benar mungkin masih aku SD umur 7-8 tahun gitu. Dan kami benar-benar nggak tahu sama sekali kalau papa tuh punya keluarga lain. Sampai momen di detik itu. Dan aku tahu kalau ternyata papa itu punya adik tiri 6. Coba teman-teman bayangin gitu, gimana kalau misalnya teman-teman tuh jadi aku gitu. Dimana aku tuh posisinya seorang perempuan, aku waktu itu umur 20, aku di luar negeri, aku harus kuliah, aku harus kerja untuk hidupin diri aku sendiri. Dan selain itu aku punya papa yang gak kerja, adik kandungku juga gak mau kuliah jadi nganggur, ya aku punya 6 adik tiri. Dulu aku bertanya-tanya gitu sama Tuhan, aku self pity banget gitu, kok hidup aku tuh kayak gini banget sih Tuhan gitu. Kalau aku lihat dari teman-teman aku, dari saudara-saudara, sepupu-sepupu gitu, mama punya 6 saudara, kok aku sih Tuhan yang ngalamin kayak gini gitu. Aku tuh gak muluk-muluk gitu Tuhan minta jadi anak orang kaya atau apa. Aku cuma pengen keluarga yang normal gitu, yang biasa. Dimana papa tuh kerja, aku tuh gak mesti capek banting tulang, jadi tulang punggung keluarga gitu. Dan aku tuh pengen punya keluarga yang utuh gitu, yang harmonis, yang gak ada perselingkuhan gitu. Tapi puji Tuhan, aku di Jerman tuh ke gereja, walaupun dulu di Indonesia juga aku ke gereja ya, aku melayani, tapi gimana ya, beda gitu teman-teman. Waktu di sana tuh aku bener-bener sendirian gitu. Aku tuh gak ada siapa-siapa, gak ada orang tua. Dan di situ tuh aku benar-benar sadar, aku tuh cuma punya Tuhan. Cuma Tuhan satu-satunya yang aku bisa andelin. Cuma Tuhan yang aku bisa harapin gitu, gak ada lagi gitu yang lain. Jadi aku di sini mau bilang, teman-teman, it took me years gitu to understand. Ternyata aku diizinkan Tuhan mengalami ini karena Tuhan tuh mau aku tuh jadi berkat. Ya. Waktu di Jerman aku kerja, aku save money, aku hidup hemat, aku gak foya-foyain uang aku gitu. Walaupun itu hak aku ya, aku kerja gitu. Tapi aku tabung. Kalau teman-teman yang lain liburan gitu, pas lagi liburan semester pergi kemana, aku kerja gitu. Summer holiday 2 bulan full aku kerja dan uangnya aku tabung. Aku tetap setia kembalikan perpuluhan, walaupun aku butuh uang tapi aku tetap kasih perpuluhan. Aku tetap kirim uang ke papa. Aku bantuin adikku cicil motor, aku bantuin papa renovasi rumah. Aku mulai melayani dari usher, greeter, multimedia, nari. Sampai terakhir aku jadi ketua kul. Aku belajar untuk aku nggak
egois gitu, nggak fokus sama diri aku sendiri, tapi aku belajar untuk care sama orang. Untuk aku juga ngelihat ternyata bukan cuma aku gitu yang punya masalah, orang lain juga punya masalah dan mereka juga butuh support gitu. Dan yang terakhir, aku benar-benar took my study itu very seriously gitu. Walaupun aku itu harus kerja, aku nggak dibiayain, tapi aku bukan berarti kuliahku berantakan. Coba bisa dicek gitu sama teman-teman yang dari sana. Aku percaya nggak teman-teman? Berapa semester ya? Pokoknya aku dari sekolah tuh sampai master, aku 1 kali pun gak pernah bolos. Jadi waktunya sekolah, aku sekolah, waktunya kerja, aku kerja. Aku bagi waktu sedemikian rupa. Aku belajar dengan sungguh-sungguh, aku lulus dengan nilai yang sangat baik gitu. Karena aku mau jadi teladan, aku pengen teman-teman di sana juga bisa ngelihat contoh yang baik, adik-adik di sana juga bisa lihat. Jadi ya aku cuma mau bilang teman-teman, kalau ada beberapa di antara kalian di sini yang mungkin relate sama aku, if you are in suffering now, if you are in pain, please don't give up. Tetap percaya sama Tuhan. Karena Tuhan pasti akan kasih kita kekuatan untuk kita ngelewatinnya. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kita juga seperti tiram tadi gitu. Kita menghasilkan mutiara yang bisa dinikmatin sama sekeliling kita. Ingat teman-teman, penderitaan itu bukan excuse untuk kita gak jadi berkat. Ya gitu aja teman-teman, terima kasih and God bless. Kita bisa tahu bahwa penderitaan ada maknanya. And that's why Jesus rose from the dead. Makanya Allah Bapa kesemsem sama Yesus. Sorry ya saya pakai bahasa kesemsem. Tapi saya gak bisa ketemu lagi bahasa yang lain. Kalau saudara dengar kesaksian tadi dan saudara terharu, begitu juga Allah Bapa terharu sama Yesus. Makanya Yesus diangkat menjadi nama di atas segala nama. And this is the power of resurrection. Ada satu ayat yang saya mau kita baca sama-sama saudara. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Kalimat yang pertama ini adalah what happened at the cross. Dia diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena apa saudara? Karena pembenaran kita. Nah, saya mau bilang bahwa yang ada di cross dan kebangkitan Yesus, it's two different things. Kenapa Yesus dibangkitkan? Banyak yang bilang karena dia anak Allah. Seorang bapak bangkitin anaknya sendiri, but that's not true. Kenapa Yesus dibangkitkan? Karena dia Tuhan katanya. Dan kematian sudah tidak berkuasa lagi, makanya dia tiba-tiba bangkit. Dan itu juga gak benar. The reason kenapa Yesus dibangkitkan, karena pembenaran saudara. Artinya begini, if the cross is the payment, then the resurrection is the proof that it's been fully paid. Artinya begini saudara, kalau saudara pergi belanja, this is very powerful, don't miss this. Kalau saudara pergi belanja ke supermarket, saudara udah bawa semua barang ke kasir, lalu pas lagi saudara mau bayar, tiba-tiba ada satu orang yang bilang, saya aja yang bayar, saya yang bayar. Lalu dia kasih kartu kreditnya, lalu dia pergi. Dan akhirnya saudara, dia pergi main begitu aja, dan saudara bayar pakai kredit card dia. Dan kasirnya kasih saudara apa? Kasih saudara bond atau kwitansi. Jadi waktu saudara selesai dari kasir, saudara bawa semua belanjaan yang begitu banyak. Dan kemungkinan tiba-tiba ada satpam yang, mana bondnya? Saudara bisa kasih tunjuk, ini bondnya. Yang bayar siapa? Gak tahu, bukan saya. Tapi kenapa saya bisa lolos keluar dari supermarket ini? Karena saya punya bondnya. Saya punya resipnya. The resurrection is the receipt for Christian. So when you come to God, God, I need you. I need miracle to happen in my family. And then the devil bilang, kamu gak layak. Kamu kurang, kamu harus ini, kamu harus itu.
Saudara yang datang kepada Tuhan, saudara bisa bilang apa? I have the receipt. That the punishment is already paid and he rose from the dead. Saat saudara butuh pertolongan, you don't have to do and do. You have the receipt. Saudara punya bondnya. Kalau saudara melakukan kejahatan, saudara harus dihukum 5 tahun. Kenapa kebangkitannya adalah the proof, the certificate? Kenapa? Karena begini, waktu saudara melakukan kesalahan, saudara mungkin harus dihukum 5 years. Bayangin the 5 years saudara harus masuk penjara. Lalu tiba-tiba ada satu orang bilang, saya yang masuk penjara buat kamu. Orang ini masuk penjara. Saudara masuk penjara gak? Saudara gak masuk penjara. Tapi dari mana saudara tahu bahwa kejahatanmu sudah lunas? Adalah waktu dia selesai melakukan 5 years of sentence. Dan waktu dia keluar dari penjara, saudara yang di sini melihat benar-benar tahu bahwa my punishment is already paid. Aku tidak lagi salah, aku tidak lagi berdosa, aku tidak lagi punya kekurangan. Karena dia sudah keluar dari penjara. That's the same when Jesus rose from the dead. Itu tandanya saudara punya proof, the receipt that the power of resurrection is yours forever. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara, I will close dengan satu cerita di Alkitab. This is very important. Nanti pemusik, nanti para singer naiknya nanti ya, tapi boleh siap-siap. Ada 3 kisah kebangkitan di Alkitab. Saudara tahu Yesus bangkitin siapa aja? Lazarus nomor 1. Yang satu orang muda dari kota Nain. Dan yang ketiga dia bangkitkan anak daripada seorang imam namanya Yairus. Mari kita baca Markus 5 saudara. Ini gak panjang, but this is very powerful. Saya pengen saudara dapat ini. Markus 5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama siapa? Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan berdesak-desakan di dekatnya. Kurang lebih suasananya seperti ini saudara, gambarnya kita keluarin. Kurang lebih suasananya seperti itu kalau saudara lihat Yairus. Saudara bayangin keadaannya di situ. Yairus terburu-buru, betul? Anaknya sudah hampir mati. Dia pasti terburu-buru. Dan dia bilang ke Yesus, Yesus, perhatikan, this is very powerful. Perhatikan. Kalau Tuhan mau datang segera ke rumah saya dan Tuhan tumpang tangan, letakkan tanganmu di atas anak saya pasti akan selamat. Ya, keep this. Nah, kemudian Yairus akhirnya pergi bersama Yesus rame-rame, lalu Yesus di stop sama seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dan perempuan ini dia bilang, kalau saja aku pegang jubahnya, aku sembuh. Artinya gini, kalau saja aku pegang the Lamb of God, my sickness pindah and healing comes to me. Kenapa Yesus berhenti? Karena dia pengen tahu, pengen kasih lihat kita apa yang terjadi di kayu salib, juga ilustrasi daripada kejadian ini. Jadi waktu dia pegang jubahnya Yesus, dia sembuh gak saudara? Dia sembuh. Makanya Yesus bilang, ada sesuatu yang keluar dari badanku, ada energi, ada healing. Kenapa healing bisa keluar dari badanku? Karena ada iman yang mencengkram. Healing.
There is a faith yang mencengkram healing itu keluar dari badanku. Dan waktu selesai, dia bilang, siapa yang menyentuh jubahku? Perempuan ini ngaku, saya. Lalu diceritakan semua kenapa dia mengalami penderitaan ini, dia sudah ke dokter ini, itu semua segala macam, karena semua itu tercatat. Dan ini yang menarik, Yesus bilang begini, kan udah sembuh kan? Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan kamu sudah sembuh, pergilah. Saudara ingat masih ada satu orang yang lagi buru-buru? Namanya Yairus. Dia di sini buru-buru. Anak saya sudah mau mati. Tapi Yesus ngomong begitu. Buat apa saudara? Untuk kesembuhan perempuan ini, he needs to declare. That's why there is resurrection. The declaration of the healing is already completed. Dan supaya perempuan ini, waktu di-declare, dan dia pergi ke pasar, dia bilang, kamu kan pendarahan. Kamu harusnya diisolasi, di luar daripada kota. Karena orang yang pendarahan itu najis. Tapi perempuan ini bisa bilang apa? Sudah ada yang declare aku sembuh. Namanya nabi atau guru Yesus. Waktu itu masih dibilang guru. Sudah ada yang declare aku sembuh. Jadi sekarang aku bisa hidup dengan bebas. That's the illustration of what happened at the cross. Nah, kembali kepada Yairus. Ini terakhir saudara. Kembali kepada Yairus. Yairus sudah buru-buru. Betul? Makanya ketulis di pasal yang selanjutnya, di ayat yang selanjutnya tiba-tiba ada. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat, jangan takut, percaya aja. Jadi tiba-tiba ada yang datang dan bilang, Yairus lu telat. Sudah mati. Sudah terlambat, kamu sudah dipecat, pekerjaanmu udah ini, kamu udah divonis dokter. Every condemnation dilempar kepada Yairus. Dan Yesus bilang, jangan takut, percaya aja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Karena perlu suasana iman, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Yang terakhir, slide kita yang terakhir. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua disbelief. Semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Perhatikan. Lalu dipegang apanya saudara? Tangannya. Menurut Yairus harusnya disembuhinnya di sini. Bukan di tangan. Yairus waktu ketemu Yesus, saudara ingat tadi? Lay hands on her. Sembuh. Tapi Yesus bilang apa? Gak perlu aku saya itu. Kamu jangan dikte aku caranya gimana. Aku pegang tangannya, tali takum. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Yairus punya dua pilihan. Sama seperti saudara sekarang punya dua pilihan. Saudara mau percaya aja, atau saudara mau percaya realita bahwa anaknya sudah mati. Anything in your life yang saudara butuh pertolongan sekarang, terobosan. Saudara bisa percaya itu akan begitu aja kehidupanmu atau begitu aja. Dan saudara punya pilihan seperti Yairus, mau percaya sama Yesus atau tidak. Apa harga dari percaya sama Yesus? Cara dia menolongmu, serahin ke dia. Dan timingnya, serahin ke dia. Yairus awalnya bilang, Tuhan caranya kamu tumpang tangan, segera datang sekarang ke rumah saya. That's how I want to be helped. Tapi Yesus sengaja ngedelay. Dan waktu dia ketemu anaknya, dia gak tumpang tangan, tapi dia pegang tangannya. Yesus mau bilang kepada kita saudara, if you want to believe God, the power of resurrection to be happening in your life, apa yang saudara perlu lakukan? Just believe. Caranya, serahkan kepada dia. Timingnya, serahkan kepada dia. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya mau ajak saudara worship terakhir. Mungkin kita
Sudah kelewatan waktu saudara, but this is the moment. This is the moment for you to receive the power of the resurrection. Saudara, apa yang sudah mati di dalam kehidupan saudara? Saudara gak perlu lihat kiri kanan, pejamkan matamu. Apa yang sudah mati di dalam kehidupanmu? Apa yang sudah hampir mati di kehidupanmu? Apakah masalah keuangan? Is it finance? Apakah masalah hubungan? Apakah masalah keluarga? Apakah masalah relational? Apapun itu yang sudah mati. Saya mau bilang bahwa Paskah bulan ini, there is a power of a resurrection that you can freely receive right now. Saudara cuma perlu percaya ya. Saudara yang pengen pekerjaan, saudara yang pengen Tuhan ini karirku, aku pengen karirku sampai sana, aku pengen bisnisku sampai sana. Tuhan sekarang omset lagi gak ada. Hey, I want to tell you, percaya aja. Caranya gimana, kasih dia. Timingnya kapan, kasih dia. Saudara ambil keputusan dalam hati to trust God once and for all. I believe resurrection is happening. Gak perlu di sini orang-orang jatuh atau apa. Tapi everything that you pray, yang keluar daripada mulutmu, ada kuasa kebangkitan yang bisa terjadi. And keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you. Saudara, saya mau beritahu, apa arti kata amin? Amin di dalam bahasa aslinya adalah aman. It means faith. So when you say amen, saudara sedang berkata sebenarnya, be it unto me. So be it according to your promise. So be it according to your word. So be it according to you, not to me. Jadi waktu saudara berkata amin, there is power. There is power. Katakan benar-benar dengan iman. Bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Angkat tangan kita saudara, dengan iman kita katakan. Saatnya saudara freely receive the blessings upon generations for your family, for your children. May his presence go before you, go behind you. Saudara cuma perlu percaya. Angkat tanganmu and receive the blessings, the power of resurrection. Ya radaba shikita bayaradaba yaradaba shikita bayaradaba yaradaba yaradaba. His favor be upon you. 1,000 generations, in your family, in your children, and their children, and their children. May his favor be
be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and behind you, generation and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you and around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. And His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. Amen. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah ada di sini yang sedang mengalami sakit penyakit? Kita tundukkan kepala sama-sama. Jika ada yang sakit penyakit di sini, ada yang sedang mengalami gangguan kesehatan, boleh angkat tangan, saya rindu untuk mendoakan saudara-saudara. Jika ada yang sakit, saya lihat tangan-tangan terangkat. Jika ada yang sakit, angkat tangan tinggi-tinggi. Saya percaya bahwa kita semua di sini pendoa yang luar biasa. Saudara, jemaat Tuhan, jika melihat saudaramu di sebelah kanan dan sebelah kiri ada yang angkat tangan, kita tumpangkan tangan yuk. Tidak usah sentuh, jauh dari jauh kita doakan. Sambara bara bara. Yuk kita berdoa sama-sama. Kita berdoa sama-sama. Raba 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 rada 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 rada. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 the name of Jesus. Oh, that powerful name, the name of Jesus. Dia sanggup, dia rindu menyembuhkan kita.
Bapa dalam surga, kami datang Tuhan dengan nama Yesus. Kami lihat Tuhan bahwa darah-Mu sudah tercurah bagi kami untuk membayar dosa-dosa kami. Dan tubuh-Mu dihancurkan supaya kami mengalami kesembuhan. Dan Kau dibangkitkan sudah menjadi bukti bahwa Tuhan kesembuhan adalah milik kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami datang kepadamu Tuhan dengan iman, dengan kesepakatan bahwa Tuhan Engkau sudah menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus. Tuhan, teman-teman kami yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Oh, apapun sakit penyakitnya. Oh, mungkin penyakit mental atau mungkin kesepian, depression, whatever it is. I call upon the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Disembuhkan dengan nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Kita akan pulang dengan membawa this message. The power of the resurrection. Kita berjalan tidak sama lagi. Tetapi kita berjalan mengetahui betapa besar kasih-Mu sehingga darah-Mu tercurah. Dan betapa yakinnya kami karena Engkau sudah bangkit. Dan menjadi bukti bagi kami. Tuhan, ingatkan kami pada saat kami tidak percaya. Tetapi Kau ingatkan kami akan pesan hari ini. Bahwa Engkau telah bangkit. Pada saat Engkau bangkit pasti ada hari esok. Pasti ada pengharapan. Oh, terima kasih Tuhan. Jemaat kekasih, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Kiranya keluar masukmu diberkati Tuhan. Kiranya pagimu, siangmu, malammu ada tenang, aman dalam tangan Tuhan. Kiranya wajahnya menyinari wajahmu sehingga engkau berjalan di dalam anugerahnya. Kiranya engkau menjadi garam dan terang dunia. Kiranya engkau bangkit dan menjadi pemenang. Haleluya, berkati mereka Tuhan. Pekerjaan tangan mereka, berkati relationship mereka. Berkati mereka Tuhan yang sedang bergumul. Tuhan, nyatakan kuasa kebangkitan-Mu dalam penderitaan mereka. Hamba berdoa hanya di dalam satu nama yang pasti. Nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. God bless you. See you next week.